Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast SMK Sumber Daya Bekasi. Samdai 410 selalu di hati. Siang hari di Jumat yang cerah ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bapak Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, KCD Wilayah 3, Bapak Hasanuddin, SPD MPD. Wilujeng Sumping Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu, baik. Alhamdulillah, kami sangat senang sekali hari ini Bapak bisa hadir di tempat kami sampai akhirnya mencoba podcast kami ya Pak ya. Terima kasih. Iya Pak. Gimana Pak, sehat ya Pak ya? Keluarga Alhamdulillah, sehat? keluarga sehat. Ngomong-ngomong Bapak asli mana nih? Aslinya dari Cimahi. Cimahi ya, sebetulnya karena dari logatnya kan Nyunda ya Pak ya, Nyunda sekali gitu, bagus gitu sama. Ya ternyata dari Cimahi. Selamat datang di Kota Bekasi ya Pak ya, yang panas nih yang banyak. Terima kasih, terima kasih. Bapak langsung saja mungkin saya pengen tahu Pak pengalaman atau sejarah pendidikan dari mulai pendidikan ya Pak ya, dari mulai pendidikan sampai karir Bapak sampai berada di posisi seperti ini. Mangga Pak. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Alhamdulillah Ibu, dari awal sampai akhir saya menjadi pengawas itu lebih awal dari pendidikan saya di Universitas Islam Nusantara di pendidikan program jurusan matematika. Kemudian pendidikan saya berikutnya pendidikannya adalah S2 di pendidikan Unis juga sampai sekarang. Dan kemudian saya berkarir, pertama saya mengajar di SMK di 3 kota Cimahi selama dari tahun 2006 sampai dengan 2019. Kemudian setelah itu ada pendaftaran pengawas dan alhamdulillah saya mewakili kota Cimahi dari beberapa pengawas yang mendaftar. Alhamdulillah saya mewakili kota Cimahi, kurang lebih satu-satunya yang saya diterima untuk menjadi pengawas. Setelah itu saya mulai bekerja di pengawas, ditempatkan di KCD 7 di Kota Bandung. Hanya karena pemetaan pemerintah terkait dengan pemerataan pengawas di Bekasi itu hanya ada 2, kalau tidak salah Pak Haji Muhammad dan Pak Haji Khairuddin. Kemudian pada bulan Desember Pak Khairuddin pensiun, hanya tinggal 1. Ya artinya dikirimlah dari Kota Bandung KCD 7, salah satunya di antaranya saya ditempatkan di Kota Bekasi. Ada beberapa perubahan regulasi berikutnya, saya pun juga dirubah lagi tugas minanya di kabupaten dan di Kota Bekasi. Dan terakhir alhamdulillah saya menjadi pengawas pembina di SMK Sumber Daya Kota Bekasi. Barangkali Ibu sekilas seperti itu. Sekolah-sekolah yang Bapak bina untuk sekarang berapa sekolah Pak? Kurang lebih ada 18 sekolah. Kabupaten kota ya Pak? Kabupaten kota yang lumayan jauhnya ya. Jauh-jauh ya Pak? Terutama di Tarumajaya. ya, pesisir pantai utara. Gimana Pak? Tadi Bapak berawal dari guru ya Pak ya sebetulnya, sampai sekarang jadi pengawas. Enakan mana Pak? Jadi guru apa pengawas? Alhamdulillah. Memang saya pun juga jadi guru, karirnya bukan guru biasa juga, tapi karirnya adalah mulai dari wali kelas, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian itulah yang membawa pengalaman saya menjadi lulus tes di kepengawasan. Kemudian apa enaknya antara guru dan pengawas? Ini beda pekerjaan saya. Beda pekerjaan. Nah, kalau jadi guru adalah objeknya adalah siswa. Siswa langsung berinteraksi dengan siswa. Interaksi dengan siswa. Sementara kalau pengawas ada interaksinya dengan satuan pendidikan, yang salah satunya adalah guru dan kepala sekolah. Memang adalah tugas saya adalah mengawas akademik dan manajerial, manajer kepada kepala sekolah dan akademik kepada guru.
Ya, ketika berinteraksi dengan siswa dulu waktu Bapak jadi guru ya Pak ya, Ya. ada nggak pengalaman yang enak dan nggak enaknya Pak? Ya memang sih kalau guru matematik itu ya, Nah, guru kesannya matematik itu itu kesannya itu serius. serius. Dan memang dibangunnya dari guru matematik itu udah serius. Dulunya kan kalau kuliah pun juga ya berkutik antara angka dengan angka, sehingga komunikasinya berkurang. Nah, akhirnya itu juga berdampak terhadap pembelajaran. Nah, oleh karena itu saya punya kelemahan, ya kurang bisa artinya gurau, bercanda, kurang serius aja bawaannya ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Tadi suka dukanya. Oh, suka dukanya ya, banyak kali ya. Suka dukanya ada kadang-kadang anak yang suka meninggalkan pembelajaran karena memang tidak mau. Ada juga anak yang nangis karena memang ya, mungkin salah satu diantaranya adalah salah satu adalah teknik dan metode yang memang kurang nyaman. Itu di awal-awal tahun saya mengajar, tapi berjalan dengan beberapa pengalaman ternyata luar biasa ya. Pengalaman itu adalah guru yang paling utama. Betul. Ternyata semakin banyak pengalaman akhirnya kita tahu kelemahan-kelemahannya dan dirasakan lah enaklah menjadi guru matematik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena gini Pak, saya juga pernah survei ke anak-anak. Paling nggak suka pelajaran apa, paling suka pelajaran apa. Rata-rata anak-anak itu nggak suka matematika Pak. Nah, ini kan itu kan sebetulnya problem juga ya Pak ya, problem untuk guru terutama bagaimana caranya mungkin menyampaikan materi supaya anak-anak juga enjoy ya, akhirnya jadi cinta gitu kan, jadi cinta matematika gitu akhirnya ya, karena matematika kan mungkin sangat penting baik di dunia pendidikan maupun dunia industri juga ya Pak ya. Betul sekali. Jadi gini, untuk guru matematik saya hanya memberikan rekomendasi aja adalah satu, bahwa kita ini kepada anak jangan memberikan beban. Nah, Bu Nur tuh, dengerin Bu Nur. Bebannya dua, satu beban materinya, yang kedua beban cara ngajarnya. Gurunya galak misalnya, jangan. Ya kalau ngajarnya juga gurunya galak, materinya susah ya, itu pada nggak mau, susah ya Pak ya. susah. Maka salah satu diantaranya adalah bagaimana kita pendekatan yang approach dengan anaknya ya harus baik lah, harus bagus, sehingga kuncinya pendekatannya Pak ya. Pendekatan. Oke, Bapak dari mulai awal karir kan berkecimpung di dunia SMK. Iya betul. Minta ininya dong Pak, pendapat Bapak atau pandangan Bapak tentang SMK yang ada di Jawa Barat, khususnya Kota Bekasi ini. Pada umumnya SMK yang di Jawa Barat ya bagus lah. Hanya yang ketangkap ini pengalaman saya setelah saya beberapa kita pernah mengawas di Kota Bandung, mengawas di Kota Bekasi, mungkin ada kelebihannya adalah Kota Bekasi ini kan Kota Bekasi ini kota industri ya, sehingga kelebihannya adalah untuk kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi siswa di kejuruan ini sangat mudah untuk mendapatkan industri, beda dengan di sekolah di daerah lain. Ini adalah kelebihannya kelebihannya di Kota Bekasi. Di kota-kota yang lain untuk mencari institusi pasangan itu sangat susah karena sedikit industri. Tapi kalau di Kota Bekasi ya, kalau hasil penelitian kayaknya antara 6 sampai 30% perusahaan itu ada di Kota Bekasi. Maka setidaknya ini adalah peluang besar bagi lulusan, bagi sekolah-sekolah SMK untuk bisa mencari pasangan di perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi. Kalau untuk perbedaan antara negeri dan swasta, Pak? Kalau lihat SMK negeri dan swasta, kalau saya melihat tidak berbeda antara negeri dan swasta. Yang membedakannya apa? Kreativitas gurunya dan manajemen sekolahnya. Kalau gurunya kreativitas, manajemen sekolahnya baik, itu tidak melihat dari status negeri maupun swasta. Bahkan ada sekolah, contohnya lah SMK Sumber Daya Kota Bekasi, itu bisa menjadi tempat studi banding tingkat nasional. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan gitu ya. Artinya bahwa manajemen yang bagus, guru yang kreatif itu salah satu kunci.
Tapi kan kita juga melihat ini Pak, orang tua sekarang tuh banyak masih yang punya pikiran negeri minded, pengennya anaknya masuk negeri aja. Oh, gimana nih Pak, masukan dari Bapak sebagai pengawas untuk kami sekolah-sekolah swasta? Tunjukkan sekolah swasta ini adalah menghasilkan sesuatu. Siswa yang memiliki kompetensi, siswa yang memiliki karakter, siswa yang memiliki kepribadian. Ketika sekolah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, memiliki karakter yang lebih bukan umum dari sekolah-sekolah yang lain, maka orang tua akan puas. Itu dilepas daripada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Terutama kalau sekolah swasta, tunjukkanlah bahwa sekolah itu menghasilkan lulusan-lulusan yang memang dibutuhkan di industri. Bukan seperti itu. Oke, terakhir ya Pak. Ya, siap. Pandangan Bapak atau masukannya nih buat SMK Sumber Daya. Oh, sebenarnya pandangan dulu Bapak ketika melihat baru 2 kali ya Bapak Iya, kesini ya. 2 kali kesini. Begitu melihat kami, terus masukannya apa? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan itu, intinya adalah gini. Sekolah itu adalah yang pertama dilihatnya dari performa. Yang kedua dilihat dari pelayanan. Kalau performanya bagus, pelayanannya baik, saya pun juga alhamdulillah masuk ke SMK Sumber Daya langsung akrab. Sehingga saya bukan menjadi asing di SMK Sumber Daya, tapi saya adalah bagian keluarga besar SMK Sumber Daya. Karena memang di SMK PK itu kan kalau pengawas itu adalah apa yang namanya itu adalah komite pembelajar ya. Nah itu sehingga saya pun juga adalah diakui menjadi bagian yang tak terpisahkan, menjadi keluarga besar di SMK Sumber Daya selama saya jadi pengawas pembinanya. Mudah-mudahan ini kekonsistenan Bapak dan Ibu kepala sekolah itu dibangun pelayanan dengan terus konsisten pelayanan yang baik. Oke Bapak, demikian bincang singkat kita ya Bapak. Terima kasih banyak dan kami masih berharap masukan binaan dari Bapak sebagai pengawas kami untuk kemajuan SMK Sumber Daya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sama-sama terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.